Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya Nabi terakhir. Ribuan tahun lalu, Mekkah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir, tempat persinggahan para kafilah dagang yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihi salam. Kota Mekkah juga menjadi saksi atas lahirnya Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Hashim bin Abdul Manaf. Saat Hashim berkuasa, kota Mekkah terkenal dengan pusat perdagangannya yang makmur. Tidak ada yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Mekkah pada saat itu. Namun sayangnya, kehebatan masyarakat Mekkah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Hei, lihatlah burung itu. Sedari tadi ia terbang di atas kepalaku, lalu berbelok ke arah kiri. Nenekku pernah berkata, jika burung itu berbelok ke arah kiri, maka kau akan tertimpa sial. Benarkah ucapanmu? Ya, tentu saja. Menurut kepercayaan masyarakat jahiliyah, jika burung itu berbelok ke arah kanan, maka nasib baik akan datang. Begitupun sebaliknya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah sangat percaya pada tahayul. Kebiasaan jahil lainnya adalah tentang penyembahan berhala. Awal mula penyembahan berhala di kota Mekkah ketika seorang bernama Amr bin Luhai membawa sebuah berhala besar bernama Hubal dari Syam. Lalu diletakkan berhala Hubal itu di sekitar Ka'bah dan ia menyuruh orang-orang menyembahnya. Ayo cepat, bawa kemari minumannya. Kerongkonganku rasanya kering sekali. Sabarlah sebentar kawan. Bagaimana kalau kita berjudi sambil minum-minum? Tawaranmu sungguh menggiurkan. Tentu aku tidak bisa melewatkannya kali ini. Hei, kamu yang duduk di sana, panggil para penari untuk menghibur kami. Tidak hanya berjudi dan minum arak, pencurian, perampokan juga hal yang sering terjadi. Sasarannya orang asing yang mereka temui di jalan. Hei kau, cepat turun dan serahkan semua harta yang kalian bawa. Mulai saat ini, kau dan istrimu adalah budak di rumahku. Kalian berdua jangan sekali-kali berani melawanku, atau nyawa kalian melayang. Tak terasa tahun demi tahun berlalu dengan cepat. Kepemimpinan Hashim digantikan oleh pemimpin yang lebih muda dan berkompeten di saat usianya telah lanjut. Sebelum beliau meninggal, Hashim mewariskan banyak sekali harta kepada Abdul Muthalib. Wahai keponakanku, semua ini adalah harta milik ayahmu. Kau pantas mendapatkannya. Terima kasih, wahai paman. Aku akan menggunakan semua harta peninggalan ayahku untuk kebaikan. Saat ini, Abdul Muthalib berperan sebagai sikayah, yaitu orang yang bertugas menyediakan air dan makanan bagi pengunjung Ka'bah. Saat itu, Ka'bah sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang, melebihi gereja Al-Quds di Yaman milik Raja Abraha. Namun, seiring berjalannya waktu, persediaan air semakin menipis. Pada saat itulah, Abdul Muthalib teringat tentang cerita sumur Zam-Zam. Banyak orang mengatakan bahwa sumur Zam-Zam telah tertimbun tanah ratusan tahun yang lalu, jadi mustahil jika ditemukan. Sepertinya aku harus menemukan sumur Zam-Zam itu. Apalagi tugasku sekarang sebagai sikhoyah. Kemudian beliau memanggil salah satu putranya yang bernama Harits. Wahai Harits, anakku, kemarilah. Dapatkah engkau menemaniku mencari sumur Zam-Zam yang telah tertimbun tanah ratusan tahun lamanya itu? Baiklah, dengan senang hati aku siap membantumu mencari sumur Zam-Zam itu, wahai ayah. Abdul Muthalib dan Harits berpencar dalam menggali di beberapa tempat, namun tidak ada hasil. Wahai ayah, apa mungkin sumur Zam-Zam benar-benar telah lenyap tertimbun tanah? Wahai anakku, kalau kita bersabar, Allah akan memudahkan pencarian kita. Orang-orang yang melihat perbuatan Abdul Muthalib dan Harits hanya bisa mencemooh. Wahai Abdul Muthalib, mengapa engkau mengerjakan perbuatan yang sia-sia? Sumur itu telah lama hilang tertimbun tanah.
Benar yang dikatakannya. Bukankah dahulu nenek moyang kita, Mudzas bin Amr, pernah mencari tapi juga tidak berhasil? Sudahlah, biarkan saja dia. Lagi pula kita telah mengingatkannya. Abdul Muthalib terbangun dari tidurnya karena mendengar suara. Ia seperti mendapatkan petunjuk tentang keberadaan sumur Zam-Zam dalam tidurnya. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, Abdul Muthalib dan Harits kembali menggali di antara berhala Isaf dan Naila. Tiba-tiba air memancar. Ayah, lihat, ada air. Alhamdulillah. Ayo Harits, gali terus. Sekarang, dengan diketemukannya sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib tidak khawatir lagi untuk memenuhi persediaan air dan keperluan bagi pengunjung Ka'bah. Hari demi hari berlalu, Abdul Muthalib merasa kewalahan dalam mengemban tugasnya sebagai sikayah. Untuk itu beliau bernazar. Ya Tuhan, andai saja aku punya 10 anak laki-laki yang dapat membantuku, pekerjaan ini akan terasa lebih ringan. Jika Engkau berkenan mengabulkannya, akan aku persembahkan untukmu 1 orang dari mereka. Ternyata takdir menentukan bahwa Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki. Saat mereka dewasa, dilakukan undian. Setelah diundi beberapa kali, nama yang muncul selalu sama, yaitu Abdullah, si anak bungsu. Wahai anak-anakku, sebenarnya hal ini sangat berat untuk aku lakukan. Tapi aku telah terlanjur bernazar. Sebenarnya tidak sampai hati, Abdul Muthalib mengatakan tentang nazarnya kala itu. Wahai saudaraku, jangan engkau lakukan itu. Batalkan nazarmu dan meminta ampunlah kepada Tuhan Hubal. Lalu apa yang harus aku persembahkan sebagai ganti dari Abdullah? Kalau engkau dapat menebusnya dengan harta, maka berikanlah itu kepada berhala agar mereka tetap berkenan kepadamu. Menurut kami, itu keputusan yang terbaik. Setelah melakukan perundingan cukup lama, diputuskan bahwa Abdul Muthalib harus menyerahkan 100 ekor unta sebagai ganti dari persembahan Abdullah. Abdullah adalah pemuda baik, sopan dan berwajah tampan. Banyak gadis-gadis Mekah yang tertarik dengannya, apalagi ketika mereka mendengar bahwa nyawa Abdullah setara dengan 100 ekor unta. Mendengar kenyataan bahwa Abdul Muthalib berencana menjodohkan Abdullah dengan anak dari Wahab bin Abdul Manaf, para gadis Mekah itu tentu kecewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan jodoh Abdullah dengan Aminah, gadis yang memiliki nasab yang paling baik di kalangan suku Quraisy. Akhirnya mereka berdua menikah. Wahai istriku, musim semi telah tiba. Ini tandanya aku harus melakukan perjalanan dagang ke Syam. Pada saat itu, Aminah sedang hamil muda. Jika itu memang kewajibanmu, pergilah wahai suamiku. Meskipun sesungguhnya aku sangat berat untuk melepas kepergianmu. Simpan kekhawatiranmu, wahai istriku. Aku sekarang ini harus bekerja keras untuk calon bayi yang ada di dalam kandunganmu ini. Keesokan harinya, Abdullah berangkat bersama kafilah dagang yang lain. Aminah melepas kepergian suaminya dengan doa. Perjalanan dagang Abdullah berjalan lancar. Dalam perjalanan pulang, Abdullah singgah di Madinah untuk menemui sanak saudara dari ibunya. Ketika beristirahat, tiba-tiba Abdullah merasakan kesakitan dan merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Wahai kawanku, sepertinya aku tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Tolong sampaikan kabar tidak baik ini kepada ayahku. Baik, wahai Abdullah, aku akan menyampaikannya kepada Abdul Muthalib sesampainya di Mekah. Ketika berita itu sampai ke telinga Abdul Muthalib, beliau segera menyuruh anak sulungnya, Harits, untuk melihat kondisi Abdullah dan mengajaknya untuk pulang ke Mekah. Namun setibanya Harits di Madinah, Abdullah telah meninggal beberapa saat sebelum kau datang, wahai Harits. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua anggota keluarga Abdul Muthalib berduka mendengar kematian Abdullah. Tentu saja Aminah lebih berduka
karena kehilangan suami yang sangat dicintainya. Wahai bayi yang ada dalam perutku, semoga kelak engkau tumbuh menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar, seperti mendiang ayahmu, walaupun kalian belum sempat bertemu. Abdullah meninggalkan warisan berupa beberapa hewan ternak dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman. Pada tahun kelahiran bayi Muhammad, terjadi peristiwa penyerangan yang dahsyat oleh Raja Abrahah dari Yaman. Saat itu Mekah dipimpin oleh Abdul Muthalib. Raja Abrahah berniat untuk menghancurkan Ka'bah karena merasa iri dan tersaingi dengan kemasyhuran Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan penyerangan Abrahah beserta pasukan gajahnya. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Aminah melahirkan bayinya. Seorang bayi laki-laki tampan dan bersinar terang. Semua keluarga besar bersuka cita dengan kelahiran Muhammad, seolah-olah Abdullah hadir kembali di tengah-tengah mereka. Kehadiranmu mengingatkanku pada ayahmu. Sungguh, memandang wajahmu mengingatkanku akan ayahmu, wahai cucuku. Dengan penuh sukacita, Abdul Muthalib menggendong cucunya untuk bertawaf di Ka'bah. Ya Allah, terima kasih atas hadiah terindah ini. Aku sangat bersyukur atas kelahiran bayi ini. Akan kuberi nama dia Muhammad. Setelah lewat 7 hari, Abdul Muthalib menyembelih unta sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi Muhammad. Wahai Abdul Muthalib, siapakah nama bayi ini? Aku memberinya nama Muhammad. Semoga kelak bayi ini menjadi orang yang terpuji dimanapun ia berada. Aminah memandang bayinya dengan perasaan bahagia, seperti doa yang selalu ia panjatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Muhammad menjadi orang yang berpengaruh dalam mengubah sejarah dunia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Demikianlah akhir kisah lahirnya Nabi terakhir, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, diantaranya, pertama, kesabaran dan niat baik dalam melakukan pekerjaan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tekad kuat Abdul Muthalib dalam menemukan sumur Zam-Zam untuk memakmurkan Ka'bah. Kedua, jangan terlalu lama larut dalam kesedihan, karena semua yang bernyawa pasti mati dan digantikan dengan generasi baru, seperti kelahiran bayi Muhammad yang menjadi penyejuk hati bagi keluarganya setelah kematian Abdullah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad kecil yang membawa berkah. Bayi Muhammad disusui oleh Halimah As-Sa'diyah selama 2 tahun, lalu dilanjutkan dalam pengasuhannya hingga usia 5 tahun. Selama diasuh oleh keluarga Halimah, Muhammad kecil membawa banyak keberkahan dalam kehidupan mereka. Namun di akhir masa pengasuhan Muhammad, terjadi peristiwa Syak al-Sadr, yaitu pembelahan dada yang membuat Halimah khawatir akan keselamatan anak susuannya itu. Telah menjadi tradisi baik di kalangan wanita Mekah yang baru melahirkan untuk menyusukan bayi mereka kepada wanita-wanita yang tinggal di dusun atau pedesaan. Kondisi pedesaan yang segar dan lingkungan yang masih alami membuat anak-anak tumbuh dengan sehat, kuat, dan dapat berbahasa Arab dengan fasih. Sebelum kedatangan para wanita dari Bani Sa'ad, Muhammad sempat disusui oleh Suwaibah, budak perempuan Abu Lahab. Abu Lahab adalah satu di antara paman Muhammad dari garis keturunan ayahnya. "Wahai suamiku,
Semoga kita dapat anak bangsawan kaya seperti teman-temanku. Saat ini hidup kita sangat sulit. Ya, aku pun berharap sama seperti engkau. Mengingat hasil panen ladang kita tahun ini gagal dikarenakan paceklik yang melanda Taif. Namun harapan suami istri itu tidak terkabul karena bayi para bangsawan kaya telah diambil oleh teman-teman mereka. Hanya tersisa satu bayi dalam gendongan ibunya. Bayi itu adalah Muhammad. Wahai saudaraku, bawalah bayiku ini bersama kalian. Ayah bayi ini telah meninggal, jadi tinggal aku dan kakeknya yang mengasuhnya. Raut wajah Halimah tampak kecewa mendengar pernyataan Aminah. Sikapnya sama seperti wanita Bani Sa'ad lain yang menolak menyusui Muhammad karena ia anak yatim. Wahai suamiku, bagaimana ini? Semua bayi telah dibawa pulang oleh teman-teman kita. Aku tidak ingin kita pulang dengan tangan kosong. Apa kita bawa saja bayi yatim yang baru saja engkau temui itu, wahai istriku? Demi Allah, aku akan kembali kepada wanita yang menggendong bayi yatim itu dan membawa bayinya pulang bersama kita. Entah kenapa bayangan bayi itu seakan tidak mau pergi dari pikiranku. Semoga keputusan kita ini dapat membawa keberkahan. Ayo, lekas kita temui ibu itu lagi. Akhirnya Halimah dan Harits bin Abdu al-Uzza menemui Aminah dan bayinya. Di satu sisi Aminah merasa lega, namun di sisi lain ia sedih harus berpisah dengan Muhammad. Aku mohon, jaga baik-baik Muhammadku. Kelak dia akan menjadi orang besar dan berpengaruh. Amin. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anakmu, Bu. Selamat jalan, wahai anakku. Ibu akan menunggumu di sini. Setelah berpamitan dengan Aminah, Halimah menunggangi keledainya yang kurus. Tiba-tiba ia merasakan keanehan pada keledainya. Aneh sekali, aku seperti tidak sedang membawa beban. Bayi ini sangat ringan dan juga keledaiku ini seperti bertambah kuat saja. Padahal sewaktu berangkat ke Mekah kemarin, ia berjalan sangat lambat. Tidak hanya itu, sesampainya di rumah, Halimah merasakan keanehan lain. Setelah menyusui Muhammad, baru kemudian Halimah menyusui bayinya sendiri. Alhamdulillah, bayi ini menyusu dengan lahap. Semoga dia betah tinggal di rumah kecil kita ya suamiku. Semoga ini pertanda baik, wahai istriku. Lihatlah bayi kita. Ia tertidur pulas, tidak seperti malam-malam biasanya yang menangis terus. Ketika suami Halimah mengecek ke dalam kandang ternak, ia dapati unta mereka mengeluarkan susu. Padahal unta itu cukup tua dan sudah tidak mengeluarkan susu setetes pun sebelumnya. Wahai istriku, pasti engkau tidak percaya apa yang aku bawa. Coba, minumlah. Apa ini? Susu unta? Ya, benar. Unta tua kita akhirnya mengeluarkan susu lagi. Engkau telah mengambil anak yang penuh berkah, wahai istriku. Demi Allah, Muhammad benar-benar membawa keberkahan dalam keluarga kita. Setelah beberapa waktu berlalu, pasangan suami istri itu dikejutkan dengan pemandangan asri di depan rumah. Subhanallah, tanah yang sebelumnya kering menjadi subur. Lihat juga kambing-kambing kita yang kurus menjadi gemuk. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat-Mu. Keberkahan demi keberkahan dirasakan oleh keluarga Halimah setelah kedatangan Muhammad. Itulah balasan atas ketulusan mereka dalam merawat dan menyayangi Muhammad. Tak terasa 2 tahun berlalu begitu cepat. Tiba saatnya Halimah mengembalikan Muhammad kembali ke pangkuan Aminah. Ibu dan anak itu saling melepaskan kerinduan setelah 2 tahun berpisah. Anakku tersayang, engkau sudah besar dan tampak sehat sekali. Ibu sangat merindukanmu. Melihat hal itu, Halimah dan Harits merasa terharu. Keduanya saling berpandangan. Dengan apa aku dapat membalas kebaikan kalian? Sebenarnya kami sangat bersyukur bisa merawat Muhammad. Ia sudah kami anggap seperti anak sendiri. Jikalau diizinkan,
kami ingin merawat Muhammad lebih lama lagi. Bukan bermaksud lancang, wahai Ibu Muhammad. Aku dengar Mekah sedang dilanda wabah penyakit. Apa tidak sebaiknya Muhammad tinggal bersama keluarga kami di dusun Bani Sa'ad? Terkait permintaan kalian, aku perlu berdiskusi terlebih dahulu dengan kakeknya. Tidak lama kemudian, Abdul Muthalib datang. Beliau memberikan keputusan yang bijak. Aminah menyadari bahwa usulan Halimah dan suaminya itu baik. Meskipun sebenarnya ia masih merasa berat jika harus berpisah dengan Muhammad secepat ini. Sejujurnya aku sangat senang melihat cucuku ini tumbuh dengan sehat. Jadi keputusanku demi kebaikannya juga. Kami izinkan Muhammad kembali ke dusun Bani Sa'ad sampai usianya genap 5 tahun. Harapanku adalah kelak Muhammad dapat belajar berbicara dengan fasih karena terbiasa mendengar bahasa Arab yang murni. Meskipun berat, aku setuju dengan keputusan kakek. Namun untuk beberapa hari ini, biarkan Muhammad bersamaku. Setelah itu kalian boleh membawanya pulang ke Thaif. Terima kasih atas kebaikan kalian berdua. Kami sangat bersyukur dapat kembali merawat Muhammad. Halimah dan suaminya memiliki 3 orang anak. Namanya Abdullah, Unaisah, dan Syaimah. Mereka semua menjadi saudara sepersusuan Muhammad. Belum genap di usianya 4 tahun, Muhammad ikut menggembala kambing bersama saudara-saudaranya. Pada saat itulah terjadi peristiwa pembelahan dada Muhammad oleh malaikat yang menyamar menjadi manusia. Ibu, Muhammad kita. Hah? Muhammad kenapa, nak? Muhammad dibunuh oleh seseorang. Hah? Yang benar saja. Tunjukkan pada kami, di mana Muhammad? Halimah dan suaminya segera berlari menemui Muhammad. Wajahnya tampak pucat. Halimah langsung memeluk Muhammad dan menanyainya, "Apa yang terjadi padamu, nak?" Kemudian Muhammad menceritakan peristiwa yang barusan terjadi kepadanya. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 162. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermain dengan beberapa anak. Jibril kemudian menangkapnya, menelentangkannya, lalu Jibril membelah dada beliau. Jibril mengeluarkan hatinya dan mengeluarkan dari hati beliau segumpal darah beku sambil mengatakan, "Ini adalah bagian setan darimu." Jibril kemudian mencucinya dalam wadah yang terbuat dari emas dengan air zam-zam. Lalu ditumpuk, kemudian dikembalikan ke tempatnya. "Wahai suamiku, perasaanku tidak enak. Secepatnya aku akan membawanya kembali ke Mekah. Aku takut setan telah menggodanya." Ya, kalian berdua berhati-hatilah. Setelah peristiwa menggemparkan itu, Halimah bermaksud menyerahkan Muhammad kepada ibunya sebelum waktu yang ditentukan. "Wahai saudariku, apa terjadi sesuatu pada putraku sehingga membuatmu menemuiku sebelum waktu yang telah kita sepakati?" "Iya, memang terjadi sesuatu kepada putramu. Aku rasa kami telah menyelesaikan tugas untuk mengasuhnya. Sekarang saatnya aku kembalikan ia kepadamu." "Tunggu, katakan dengan jelas agar aku bisa mengerti sebenarnya apa yang terjadi pada Muhammad." Halimah menceritakan peristiwa pembelahan dada Muhammad kepada Aminah dengan suara yang terbata-bata. Sedangkan Aminah dengan tenang mendengarkan penjelasan Halimah. "Wahai ibu susu anakku, demi Allah, setan tidak mempunyai daya upaya untuk merasuki tubuh anak suci ini. Masih ingatkah engkau, aku pernah mengatakan kepadamu bahwa kelak Muhammad ini akan menjadi orang besar. Sewaktu aku mengandungnya, aku merasakan banyak keajaiban. Apakah keajaiban itu juga terjadi kepada keluargamu?" "Iya, kami merasakan banyak keberkahan sejak mengasuh putramu." Jadi tenanglah wahai saudariku. Jangan khawatir. Insya Allah Muhammad selalu dilindungi olehnya. Aku dan kakeknya telah mempercayakan pengasuhan Muhammad kepadamu." Setelah mendengar penjelasan Aminah, Halimah dapat bernafas lega.
semua ketakutannya sirna. Begitulah akhirnya Muhammad kembali ke dusun Bani Sa'ad bersama Halimah. Sekarang usia Muhammad telah genap 5 tahun. Tidak lama lagi Muhammad akan berpisah dengan keluarga Halimah. Pada hari itu Muhammad dan anak-anak Halimah sedang asyik mengembala kambing sambil berkejar-kejaran. Tiba-tiba Halimah mendatangi mereka dan mengajak pulang. Wahai ibu, ada apa? Mengapa engkau menyusul kami? Tidak biasanya. Kami masih ingin bermain, Bu. Kedatangan Halimah yang tiba-tiba disebabkan ada perasaan khawatir. Terlebih lagi melihat ada 2 orang Habasyah sedang mengintai Muhammad dari kejauhan. Anak-anak, coba perhatikan langit di atas sana. Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Makanya ibu menyusul kalian kemari. Oh iya, benar juga. Ibu baik sekali menyusul kami. Kekhawatiran Halimah belum berhenti sampai kedua laki-laki itu mendekati Muhammad. Hei anak-anak, kau sudah selesai bermainnya. Tadi itu seru sekali loh. Sebenarnya apa yang paman inginkan? Hahaha, tidak ada nak. Coba kau berbalik badan. Muhammad kecil membalikkan badannya dan 2 laki-laki itu terbelalak melihat punggungnya. Mereka lalu pergi sambil berbisik-bisik. Aneh sekali kedua paman itu. Mereka sangat mencurigakan. Ayo anak-anak, sebaiknya kita pulang sekarang. Kekhawatiran Halimah pun terbukti. Orang-orang Habasyah itu merencanakan hal buruk pada Muhammad kecil setelah melihat tanda di punggungnya. Tidak salah lagi. Menurut berita yang aku dengar bahwa anak laki-laki yang memiliki tanda di antara kedua bahunya itu kelak akan menjadi orang yang besar. Kita harus mendapatkannya sebelum keduluan orang lain. Jika kita berhasil mendapatkannya, pasti raja akan memberikan hadiah besar untuk kita. Sayup-sayup pembicaraan kedua orang Habasyah terdengar sampai ke telinga Halimah. Ia pun segera mempercepat langkah kakinya. Aku harus pergi dari tempat ini. Muhammad sudah tidak aman tinggal di dusun ini. Anak-anak, bisa agak cepat jalannya? Baik, Bu. Untung saja, meskipun dengan susah payah, Halimah dan anak-anak berhasil lolos dari kejaran orang-orang Habasyah yang ingin menculik Muhammad. Anak-anak, sepertinya kalian harus berpisah dengan Muhammad. Sudah waktunya ibu mengembalikan Muhammad kepada ibunya di Mekah. Wahai Muhammad, meskipun kita tidak tinggal bersama-sama lagi, namun kita tetap bersaudara sampai kapanpun. Kita pasti akan merindukanmu, Muhammad. Jangan lupakan persahabatan kita ya, Muhammad. Terima kasih semuanya. Aku tidak akan pernah melupakan kalian semua. Sampai jumpa lagi. Ayo Muhammad, kita harus tiba di Mekah sebelum tengah malam. Pasti ibu dan kakekmu sangat bahagia bertemu denganmu. Akhirnya Muhammad berangkat meninggalkan dusun Bani Sa'ad dengan perasaan haru. Terlalu banyak kenangan indah yang ia lewati bersama keluarga Halimah. Namun di sisi lain, ia juga merindukan keluarganya di Mekah. Matahari mulai tenggelam di sebelah barat. Langit sore semakin gelap. Suasana Mekah di malam hari semakin bertambah ramai. Pada saat itulah Halimah kehilangan Muhammad. Muhammad, di mana engkau, Nak? Halimah mencari anak susuannya itu di sekitar, namun tak kunjung ketemu. Dengan berat hati, ia pun menuju rumah Abdul Muthalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Anda sudah datang. Silakan masuk. Maafkan aku. Hari ini aku berniat mengembalikan Muhammad kepadamu. Tapi sampai di Mekah atas, Muhammad hilang. Aku telah mencarinya, namun tidak ketemu. Memang aku belum hafal tempat-tempat di sini. Jadi, bagaimana ini? Tenanglah, Bu. Aku akan mengutus orang untuk mencari cucuku. Engkau tunggulah di sini. Setelah Abdul Muthalib meminta tolong kepada tetangganya untuk mencari Muhammad, beliau berdoa di depan Ka'bah.
Ya Allah, mudahkanlah cucuku Muhammad untuk kembali kepada kami. Hanya Engkaulah yang dapat memudahkan pencarian ini. Tak lama kemudian, Abdul Muthalib bertemu dengan Muhammad. Ia diantar oleh Waraqah bin Naufal dan temannya. Ternyata secepat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Abdul Muthalib. Kemarilah, wahai cucuku. Aku tadi menemukan cucumu di daerah Mekah atas. Sepertinya ia tertinggal jejak pengasuhnya. Terima kasih, saudaraku. Sama-sama, kami pamit dulu. Setelah kepergian Waraqah, Abdul Muthalib mengajak Muhammad untuk bertawaf di Ka'bah. Wahai cucuku, sekarang mari kita bertemu dengan ibumu. Beliau sangat cemas kehilanganmu di perjalanan tadi. Sesampainya di rumah kakeknya, Muhammad kecil meminta maaf kepada Halimah karena telah membuatnya cemas. Saat itu juga Muhammad harus berpisah dengan ibu susuan yang telah merawatnya selama 5 tahun. Selamat tinggal anakku. Aku selalu mendoakanmu. Semoga engkau menjadi orang besar seperti harapan ibumu. Demikianlah akhir kisah Muhammad kecil yang membawa keberkahan bagi orang di sekitarnya. Dalam kisah ini, pelajaran yang dapat kita ambil adalah kerjakan segala sesuatu dengan niat ikhlas mencari ridha Allah, maka keberkahan akan mengikutimu. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketabahan Muhammad kecil. Pada usia 6 tahun, Muhammad kecil kembali ke pangkuan ibunya. Hanya sebentar bersama, Muhammad harus kehilangan beliau. Berselang 3 tahun kemudian, kakek tercintanya meninggal. Sejak saat itu, Muhammad kecil menjadi anak yatim piatu. Tugas pengasuhan selanjutnya diemban oleh paman dari pihak ayahnya yang bernama Abu Thalib. Muhammad kecil sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan ibunda Aminah. Mereka menghabiskan waktu untuk bermain dan belajar bersama tentang banyak hal yang terjadi di sekitar. Pada suatu hari, Aminah mengajak Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Ia pun meminta izin kepada Abdul Muthalib. Meskipun dengan berat hati, akhirnya Abdul Muthalib melepas kepergian cucu dan menantunya bepergian jauh. Perjalanan ke Madinah cukup jauh. Kalian semua berhati-hatilah. Insya Allah, kami berada dalam perlindungan Allah. Ayah, jangan terlalu khawatir. Setelah urusan selesai, kami akan segera kembali ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali pertama bagi Aminah berkunjung ke makam suaminya. Begitu juga dengan Muhammad. Perjalanan mereka ditemani oleh Ummu Aiman. Sepanjang perjalanan, Aminah menceritakan sosok Abdullah yang sangat ia cinta dan kagumi kepribadiannya kepada Muhammad. Sesampainya di Madinah, kedatangan mereka disambut hangat oleh keluarga Aminah. Wahai anakku, dulu saat ayahmu meninggal, ibu belum sempat mengunjungi makamnya. Sekarang setelah engkau lahir di dunia ini, mari kita bersama-sama melihatnya. Baik, Bu. Saat itulah Muhammad benar-benar merasakan kehilangan sosok ayah dalam hidupnya. Ia bertekad akan mendampingi ibunya dalam keadaan susah maupun senang. Kira-kira 1 bulan lamanya mereka menetap di Madinah. Sekarang waktunya Aminah dan Muhammad kembali ke Mekah. Di tengah perjalanan, tepatnya di sebuah dusun bernama Abwa yang jaraknya 37 km dari kota Madinah, Aminah merasa sangat kelelahan. Wahai anakku Muhammad, badanku rasanya lemah sekali. Aku merasa ini pertemuan terakhir kita. Belum sempat menyelesaikan ucapannya, ibunda Aminah meninggal dunia untuk selama-lamanya. Ibu, jangan pergi. Wahai Muhammad, engkau adalah anak kuat, nak. Bangunlah, mari kita cari pertolongan untuk menguburkan jenazah ibumu. Sejujurnya Muhammad kaget dan terpukul
melihat kematian Ibunda Aminah yang tampak nyata di depan matanya. Semuanya terasa sangat cepat terjadi. Namun hidup harus terus berjalan. Muhammad menguatkan hatinya. Selama perjalanan pulang bersama Ummu Aiman, Muhammad terus berdoa untuk Ibunda Aminah sembari meneteskan air mata. Sekarang dirinya adalah anak yatim piatu yang harus menanggung beban kehidupan sendirian. Abdul Muthalib langsung syok mendengar kabar kematian Aminah. Seketika itu beliau mencium Muhammad. Wahai cucuku tersayang, hapuslah air mata di wajahmu. Jika ibumu melihatmu bersedih, pasti beliau akan sedih juga. Tenanglah, sekarang kakek yang akan menjagamu. Terima kasih, Kek. Abdul Muthalib merasa bahwa cucunya ini akan menjadi orang besar di kemudian hari. Beliau memperlakukan Muhammad dengan perlakuan yang istimewa. Hei nak, jangan duduk di tempat itu. Minggirlah, itu punya kakek. Maaf paman, aku tidak tahu jika hanya kakek yang boleh duduk di sini. Sudah, biarkan saja cucuku duduk di tempatku. Sesungguhnya kelak dia akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dariku. Pada saat itu, Abdul Muthalib adalah orang yang paling dihormati di kalangan penduduk Mekah, sampai dibuatkan hamparan khusus di bawah naungan Ka'bah. Selama kurang lebih 3 tahun lamanya, Muhammad diasuh oleh kakeknya. Muhammad kecil sangat menyayangi kakeknya, begitupun sebaliknya. Namun kebahagiaan Muhammad tidak berlangsung lama. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Abdul Muthalib untuk kembali di hadapannya. Wahai kakek, secepat itukah engkau pergi meninggalkanku? Sekarang aku benar-benar merasa kesepian. Tetapi Allah di kemudian hari memberikan nikmat kepada Muhammad untuk menghibur kesedihannya. Sebagaimana disebut di Al-Quran, surat Ad-Duha ayat 6 hingga 7. Bukankah engkau dalam keadaan yatim piatu, lalu diadakannya orang yang akan melindungimu dan menemukan kau saat kehilangan pedoman, lalu ditunjukkannya jalan itu. Menjadi anak yatim piatu yang kemudian ditinggalkan sosok yang amat mencintai, rasanya seperti ditusuk pedang. Itulah yang dirasakan oleh Muhammad di usianya 8 tahun. Kematian Abdul Muthalib tidak hanya membuat duka mendalam di hati Muhammad, begitu juga bagi para penduduk Mekah. Tidak ada satupun anak Abdul Muthalib yang dapat menggantikan sosoknya yang berwibawa, teguh hati, cerdas, dan terhormat. Beberapa hari sebelum Abdul Muthalib meninggal, beliau telah berpesan kepada anaknya yang bernama Abu Thalib untuk mengasuh Muhammad. Di antara pamannya yang lain, Abu Thalib memiliki sifat lemah lembut dan penyayang. Abdul Muthalib ingin Muhammad tumbuh dalam pengasuhan yang tepat. Wahai keponakanku tersayang, sebelum ayah meninggal, beliau sempat berpesan kepadaku agar mengasuh dan merawatmu sampai dewasa. Meskipun aku bukan orang kaya, namun pamanmu ini akan bekerja keras untuk menghidupimu seperti anak-anakku yang lain. Terima kasih, wahai paman, engkau sungguh berhati besar. Akhirnya, Muhammad diasuh oleh Abu Thalib sampai masa dewasa. Muhammad adalah anak yang tahu diri. Melihat beban berat yang dipikul pamannya, ia tidak tinggal diam. Bermodalkan tubuh yang dimilikinya, Muhammad ikut bekerja seperti anak-anak lain tanpa paksaan. Ikhlas membantu keluarga Abu Thalib. Demikianlah akhir kisah ketabahan Muhammad kecil. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, perlakukan keluarga kita dengan sebaik-baiknya sebelum ajal menjemput dan memisahkan. Kedua, jangan pernah lupa mendoakan orang tua kita yang telah meninggal, karena doa anak soleh yang akan mengantarkan pahala dan pengampunan bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertemuan dengan pendeta Buhairah. Seiring bertambahnya usia Muhammad, sifat-sifat kenabiannya mulai tampak. Oleh karena itu,
masyarakat Mekah memberikannya gelar Al-Amin, yang berarti amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Kehadirannya sebagai penerus dari Nabi Isa alaihi salam telah terdengar di kalangan para ahli kitab dan orang-orang Yahudi, bahkan sampai ada yang berniat untuk menghabisi nyawa Muhammad. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad berhasil lolos dari incaran orang-orang Yahudi melalui perantara pendeta Buhairah. Abu Thalib merasa bersyukur diberikan amanah merawat Muhammad. Beliau sangat menyayangi Muhammad melebihi anaknya sendiri. Begitu juga dengan Muhammad yang merasa dirinya aman dalam penjagaan Abu Thalib. Wahai Muhammad, engkau benar-benar anak muda yang sempurna. Hatimu bersih karena tidak suka bermaksiat seperti teman-teman seumuranmu. Semoga firasatku ini benar. Kelak engkau akan menjadi orang besar. Mekah sedang dilanda paceklik panjang. Kehidupan terasa semakin sulit. Orang-orang mulai mengeluh karena keterbatasan air dan bahan makanan. Mereka pun mengadu kepada Abu Thalib selaku pemimpin kaum Quraisy setelah meninggalnya Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, lihatlah daerah sekitar kita ini. Tanahnya kering dan tandus. Panen diramalkan akan gagal jikalau hujan tak kunjung turun. Padahal hanya ini yang kami andalkan untuk hidup sehari-hari. Kami mohon engkau berdoa kepada Tuhan agar menurunkan hujan. Aku dapat merasakan kesedihanmu, wahai saudaraku. Sekarang marilah kita terus berdoa tanpa henti kepada Tuhan pemilik alam semesta. Tiba-tiba Abu Thalib teringat kepada keponakan kesayangannya. Beliau berpikir jika mengajak Muhammad, maka doa penduduk Mekah akan dikabulkan. Karena Muhammad adalah orang yang paling bersih hatinya dan jauh dari dosa. Wahai Muhammad, ikutlah dengan paman. Kita akan meminta kepada Tuhan untuk menurunkan hujan agar tanah-tanah kembali subur. Baik, Paman. Abu Thalib menempelkan punggung tangan Muhammad ke dinding Ka'bah seraya berdoa. Tak berselang lama, tiba-tiba mendung datang dari berbagai penjuru langit dan hujan turun dengan derasnya. Hujan! 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 Hore! Terima kasih ya Allah, Engkau telah menurunkan hujan yang penuh berkah kepada kami. Ketika musim panas datang di tahun 582 Masehi, Abu Thalib berencana untuk melakukan perjalanan dagang ke Syam. Muhammad yang mengetahui rencana pamannya itu memaksa untuk turut serta, padahal usianya masih 12 tahun. Wahai Paman, bolehkah aku ikut berdagang denganmu? Tidak untuk saat ini ya nak. Perjalanan ke Syam sangat jauh dan melelahkan untuk anak seusiamu. Jika Paman pergi, aku akan sendirian di sini. Lalu kepada siapa aku berlindung jika sesuatu terjadi kepadaku? Insya Allah, aku mampu melewati perjalanan yang panjang. Aku boleh ikut ya Paman? Mendengar alasan Muhammad membuat Abu Thalib berpikir. Beliau kemudian berbalik badan dan mengiyakan permintaannya. Baiklah, engkau boleh ikut bersama kami. Senang kan? Hehehe, terima kasih Paman. Tibalah saat yang dinantikan Muhammad, yaitu perjalanan dagang pertamanya menuju Syam bersama kafilah Abu Thalib. Jalur yang mereka lewati adalah jalan kafilah barat, yaitu menyusuri Laut Merah, Madian, Wadi Al-Qura, Hijr, dan kota Busra. Bagi para kafilah dagang, Busra merupakan pusat perdagangan yang ramai sebelum tiba di Syam. Di daerah ini pula, ada seorang pendeta yang terkenal bernama Buhairah. Kafilah Abu Thalib memutuskan untuk beristirahat sejenak tak jauh dari rumah ibadah milik Buhairah. Sementara itu di kediaman Buhairah. Aneh sekali, awan itu terus mengikuti kafilah dagang itu. Seakan-akan menjaga mereka agar tidak kepanasan. Tapi siapa yang harus dijaga? Aku harus mengundang mereka untuk memenuhi rasa penasaranku. Wahai pelayan, aku perintahkan kalian untuk membuat makanan yang lezat dalam porsi besar. Kita akan kedatangan tamu-tamu istimewa. Baik, Tuan. Biasanya Buhairah tidak tertarik dengan kafilah dagang yang lewat. Namun kali ini ada yang berbeda. Selamat datang di Busra, wahai kafilah dagang yang sedang istirahat. Tanpa mengurangi rasa hormatku,
aku ingin mengundang kalian semua untuk makan bersama di rumahku. Tentunya, aku telah menyiapkan banyak hidangan untuk mengisi kekosongan perut kalian. Wah, sungguh mulia niatmu wahai rohib. Padahal sebelum ini kami sering lewat rumah ibadahmu. Namun perlakuanmu kali ini sungguh ramah. Apa hari ini istimewa bagimu? Ya, dan kalian semua adalah tamu istimewaku. Ayo, mari masuk ke dalam. Semua orang kecuali Muhammad masuk ke dalam rumah Buhairah. Hal itu dikarenakan tugasnya menjaga perbekalan kafilah. Setelah mengamati para tamunya, Buhairah merasakan ada kejanggalan. Wahai saudaraku, semua makanan ini sungguh lezat. Semoga kalian menyukainya. Namun, apakah semuanya telah hadir di sini? Engkau tenang saja, Buhairah. Perut kami cocok dengan jenis makanan apapun, asalkan halal. Untuk keamanan perbekalan, kami ada satu anak laki-laki menjaga di luar. Para kafilah itu saling berbisik-bisik. Mereka mulai membicarakan Muhammad. Kasihan sekali anak muda itu. Ajaklah kemari menikmati hidangan istimewaku. Tenang saja, aku akan perintahkan pelayanku untuk menjaga perbekalan kalian. Baiklah, aku akan memanggilnya. Buhairah memperhatikan Muhammad dengan seksama dari ujung kaki hingga kepala. Setelah selesai makan, barulah kemudian Buhairah mengajak Muhammad berbincang. Wahai anak muda, kemarilah, aku ingin berbincang denganmu. Apa yang hendak Tuan tanyakan kepadaku? Insya Allah, aku akan menjawabnya. Tanpa sedikit pun menyia-nyiakan kesempatan, Buhairah menanyakan banyak hal kepada Muhammad, seperti postur tubuh sampai posisi tidurnya. Setelah melihat tanda kenabian di punggung Muhammad, Buhairah menghampiri Abu Thalib. Apakah Muhammad itu anakmu? Iya, dia anakku. Engkau berbohong. Dia tidak pantas memiliki ayah yang masih hidup. Iya, kau benar. Maksudku, dia anak saudaraku yang aku rawat seperti anakku sendiri. Adikku dan istrinya telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Ketahuilah, keponakanmu itu adalah nabi terakhir penerus Isa alaihissalam. Ialah utusan Allah bagi penduduk bumi. Hah? Dari mana engkau mengetahui hal itu? Wahai Buhairah, tunjukkan padaku buktinya. Kemudian Buhairah menjelaskan tentang pengetahuan yang dimilikinya. Sebenarnya, sejak kalian tiba di Aqabah, tidak ada bebatuan dan pepohonan pun, melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak akan sujud, melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahuinya dari tanda nubuah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Kami juga mendapatinya di dalam kitab kami. Mendengar apa yang disampaikan oleh Buhairah, raut wajah Abu Thalib mendadak berubah dari bahagia menjadi cemas. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Saran dariku, kembalilah ke negeri asalmu. Di sini tidak aman, terlebih lagi Syam. Aku khawatir orang-orang Yahudi yang telah mendengar berita ini sedang mengincar keponakanmu itu. Segera saja Abu Thalib menyuruh beberapa pemuda yang ikut bersama rombongannya untuk menemani Muhammad kembali ke Mekah. Benar saja, selang beberapa waktu setelah Muhammad pulang, datanglah 3 orang Yahudi bernama Zurair, Daris, dan Tamam. Mereka menanyakan tentang anak muda dengan menyebutkan ciri-ciri seperti Muhammad. Aku tidak mengerti apa maksud pembicaraan kalian. Tidak ada anak muda yang singgah kemari. Hanya sekelompok kafilah dagang yang terdiri dari para laki-laki dewasa. Sudahlah Buhairah, jujur saja kepada kami. Engkau pasti juga telah mengetahui tentang kedatangan anak muda utusan Tuhan itu, bukan? Wahai saudaraku, anak muda itu bukan orang sembarangan. Ada Tuhan Allah yang menjaganya. Dengarkan aku baik-baik. Kalian tidak akan menang melawannya jika memang tujuan kalian untuk menghabisinya. Sudahlah, bendam niat buruk itu dalam-dalam. Untuk apa kita melukai tangan kita yang suci ini demi sesuatu yang buruk, saudaraku? Setelah mendengarkan penjelasan Buhairah, para ahli kitab itu membatalkan niat untuk mencari dan membunuh Muhammad. Di kota Mekah, Muhammad tumbuh menjadi seorang pemuda yang nyaris sempurna. Paling terhormat dari segi nasab, paling mulia akhlaknya, paling baik tutur katanya, paling jauh dari keburukan pergaulan orang-orang Mekah. Sehingga semua orang menjulukinya Al-Amin,
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan padanya segala hal-hal baik. Demikianlah akhir kisah pertemuan Muhammad dengan pendeta Buhairah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada Muhammad dari kejahiliahan penduduk Mekah dan orang-orang Yahudi, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Hal ini sesuai dengan janjinya sebagai Tuhan Maha melindungi orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa kenabian dan turunnya wahyu. Pada usia 40 tahun, Muhammad sering menyendiri di Gua Hiro untuk merenungi kebesaran Sang Pencipta alam. Tepatnya pada malam 27 Ramadan, datanglah malaikat Jibril di hadapan beliau dan menyuruhnya membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Itulah wahyu yang pertama kali turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Muhammad menjadi rasul melalui perantara malaikat Jibril. Menuju usia awal kematangan, tepatnya 40 tahun dalam hidupnya, Muhammad menemui kejadian yang tidak biasa. Beliau tidak tahu bahwa hal tersebut merupakan tanda-tanda nubuah atau kenabian. Di antaranya, ketika beliau sedang berjalan, ada sebuah batu yang mengucapkan salam kepadanya. Kemudian saat Muhammad tidur, seringkali terjadi ru'yah shodiqah atau mimpi yang benar, berupa fajar subuh yang menyingsing. Mimpi ini terjadi selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Setelah merasa terjadi hal-hal aneh pada dirinya, Muhammad memilih untuk bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro yang letaknya jauh dari keramaian. Dengan berbekal roti gandum dan air, Muhammad berangkat menuju Gua Hiro. Khadijah mengantar suaminya sampai ke depan rumah dengan penuh keikhlasan. Tak ada sedikit pun keluar dari bibirnya perkataan yang memberatkan kepergian suaminya. Berjarak agak jauh dari kota Mekah, terdapat sebuah gua kecil di Jabal Nur yang berukuran panjang 4 hasta dan lebar 1,75 hasta. Hanya memuat 1 atau 2 orang di dalamnya. Ada alasan tersendiri mengapa Muhammad memilih Gua Hiro sebagai tempat untuk bertahanus. Pertama, letak Gua Hiro jauh dari jangkauan manusia. Mustahil orang-orang singgah kemari untuk urusan sehari-hari. Kedua, Gua Hiro memiliki 2 sisi. Sisi pertama adalah pintu masuk, dan sisi satunya adalah celah yang menghadap langsung ke Ka'bah. Melalui celah itu, beliau dapat menyaksikan bangunan suci Ka'bah. Sudah sejak lama Muhammad memikirkan banyak hal. Satu hal yang mengusik pikirannya adalah tentang kekuasaan Tuhan pencipta alam semesta yang tidak terbatas. Untuk apa Dia Allah menciptakan manusia jika mereka hanya membuat kerusakan di bumi? Aku sungguh penasaran, pasti ada tujuan besar di balik ini semua. Selain itu, keyakinan beliau kerap kali berseberangan dengan perilaku jahiliyah orang-orang Quraisy yang menyimpang. Sebenarnya, aku sadar bahwa perilaku kaumku telah jauh menyimpang dari ajaran Ibrahim. Namun aku juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk mereka. Hari ini adalah malam ke-27 bulan Ramadan. Setelah 26 hari bertahanus di Gua Hiro, Muhammad didatangi sesosok malaikat berwujud manusia. Dialah Jibril dalam tubuh laki-laki yang berpakaian putih. Pada saat itulah Muhammad merasa mimpinya menjadi nyata. Bacalah wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Pada saat itu Jibril mendekap beliau dengan erat, seakan-akan ruh mau keluar dari tubuhnya. Kemudian Jibril melepaskan dekapannya dan mengulangi perintahnya lagi. Bacalah wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Untuk ketiga kalinya, Jibril mendekap Muhammad sampai dadanya terasa sesak, lalu kembali melepaskannya dan mengulangi perintahnya sekali lagi. Bacalah wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril melakukan hal yang sama kepada Muhammad, lalu beliau mengubah jawabannya. Bacalah wahai Muhammad. Apa yang harus aku baca? Maka malaikat Jibril membaca surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat pertama surat Al-Alaq menyampaikan perintah kepada Muhammad untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Setelah menyampaikan wahyu, tiba-tiba Jibril menghilang dari tempatnya. Muhammad yang menyadari ketidakhadiran Jibril merasa ketakutan, lalu beliau langsung berkemas untuk pulang. Beliau masih merasa ketakutan dan tidak menyangka telah melewati peristiwa aneh yang akan merubah hidupnya. Muhammad turun dengan cepat dari gunung dan melewati padang pasir luas. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Muhammad yang mendengar suara Jibril menghentikan langkahnya dan melihat ke arah langit. Itulah kali pertama Muhammad melihat Jibril dalam postur malaikat. Tiba-tiba saja Jibril menghilang. Segera saja Muhammad terburu-buru meninggalkan tempat itu dengan penuh ketakutan. Sesampainya di rumah, Muhammad meringkuk di ranjang. Khadijah yang mendapati suaminya telah pulang mendekatinya. Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah merasa kaget melihat suaminya menggigil. Segera saja ia menyelimutinya. Khadijah tidak melontarkan pertanyaan apapun kepada suaminya tentang hal yang baru terjadi. Hal itu dikarenakan Khadijah sangat menghormati Muhammad. Lalu Khadijah menyiapkan air minum di dekat suaminya dan menunggu penjelasannya. Setelah keadaan tenang, Muhammad menceritakan kejadian yang baru menimpanya secara detail kepada Khadijah dengan dipenuhi perasaan takut dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi kepadaku? Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri, wahai istriku. Wahai suamiku, tidak, demi Allah jangan berprasangka buruk. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau tidak pernah memutus tali silaturahim. Engkau selalu membantu orang yang kesulitan, memberi makan orang miskin, menjamu tamu yang datang, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Khadijah berusaha mengingatkan suaminya bahwa Muhammad adalah orang yang pantas menjadi seorang Rasul Allah. Bagaimana kalau kita temui Paman Warokoh? Beliau pasti tahu mengenai hal ini. Baiklah, mari kita ke sana. Segera saja mereka berdua menemui Warokoh bin Naufal, seorang pemeluk Nasrani yang menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani atas izin Allah. Karena usia yang terpaut jauh dari Khadijah, Warokoh terlihat semakin tua. Wahai anak pamanku, apa yang membawamu kemari? Aku bersama suamiku Muhammad. Ada hal penting yang ingin ia ceritakan kepadamu. Ceritakanlah jika hal itu mengganggumu, wahai Muhammad. Apa yang engkau lihat? Kemudian Muhammad menceritakan apa yang dilihatnya kepada Warokoh. Warokoh menyimak setiap detail cerita Muhammad dengan sungguh-sungguh dan terheran-heran. Allahu Akbar, itu adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Namus adalah istilah orang ahli kitab untuk makhluk yang bersayap seperti malaikat. Andaikan tubuhku masih gagah kelak pada masa itu, andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu. Benarkah mereka akan mengusirku? Ya, tidak seorang pun Rasul yang diutus kepada kaumnya, melainkan akan dimusuhi oleh mereka yang ingkar. Andaikan aku masih hidup saat engkau diutus kepada kaummu, tentu aku akan beriman dan membantumu dengan segala yang kumiliki. Mendengar penjelasan Warokoh, Muhammad semakin yakin dan mulai menerima takdirnya. Beliau telah mempersiapkan diri jika datang wahyu selanjutnya. Ternyata wahyu terputus selama 6 bulan pada masa Fatrah, yaitu masa di mana tidak adanya wahyu yang turun. Hal ini membuat Muhammad sedih dan sering termenung. Bahkan berkali-kali beliau mendatangi padang pasir karena merasa sangat putus asa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6982. Telah sampai informasi kepada kami bahwa masa Fatrah terjadi begitu lama.
hingga Rasulullah SAW bersedih hati yang ini membuat beliau berulang kali berlari kencang ke atas bukit untuk melompat. Setiap kali beliau sampai ke atas bukit, malaikat Jibril menampakkan diri dan berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasulullah," sehingga hati dan jiwa beliau tenang. Ya Allah, hamba ikhlas dengan segala ketentuan-Mu. Warokoh meninggal dunia pada masa Fatrah. Warokoh meninggal dengan mulia karena ia telah bertekad untuk membantu Muhammad saat beliau diperangi dan diusir oleh kaumnya. Hikmah dari terputusnya wahyu ini agar hilang rasa takut dalam diri Muhammad setelah bertemu dengan Jibril dalam wujud malaikat dan memberikan waktu kepada Muhammad untuk mempersiapkan diri menerima wahyu selanjutnya. Di suatu malam yang dingin, Muhammad sedang tidur dengan tubuh dibalut selimut tebal. Tiba-tiba Jibril mendatanginya dan menyampaikan wahyu kedua, yaitu surat Al-Muddathir ayat 1 hingga 7. Hai orang yang berkemul berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Setelah itu wahyu selanjutnya turun berturut-turut di hari berikutnya. Demikianlah akhir peristiwa kenabian dan turunnya wahyu pertama. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, peristiwa turunnya wahyu pertama mengabarkan tentang Muhammad adalah utusan Allah. Dan wahyu kedua mengabarkan tentang perintah untuk berdakwah. Kedua, hendaknya kita selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari, karena di dalamnya berisi semua hal yang kita butuhkan. Wallahu a'lam bishawab.